بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Bersama-sama kita belajar berkenaan dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, yang kita memakai kitab Mabahis fi Ulumul Quran karya Syekh Manna Al-Qattan. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar berkenaan yang beliau tulis berkenaan dengan Tarjamatul Quran, terjemah Al-Quran. Ya. Beliau memberi mukadimah bahwasanya yatawaqqaf najahud da'wah ila hadil kabir ala taqarub baina da'iyah wa ummati. Jadi keberhasilan dakwah seorang itu tergantung pada kedekatan juru dakwah dengan umatnya. Dari juru dakwah yang lahir ya di suatu lingkungan, tentunya dia lebih memahami yang ada di kaumnya, baik kesesatan yang ada, baik peluang-peluang untuk bisa diterima dakwahnya, atau eh, kebodohan-kebodohan yang terjadi di sekeliling mereka. Ya. Dia lebih mengenali pintu-pintu mana yang harus dibuka untuk sampai dakwah itu kepada mereka. Sehingga apa? Eh, Komunikasi antara dai dan juga umat atau mad'u yang dia dakwai itu ketika disampaikan atau mereka berada dalam satu bahasa, ya, ini lebih memudahkan tersampainya eh, makna daripada makna daripada dakwah yang disampaikan. Oleh karenanya, kalau kita lihat misalnya di Quran surat Ibrahim ayat 4, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Allah katakan bahwasanya kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberikan penjelasan dengan terang kepada mereka. Jadi setiap rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kaumnya itu berasal dari mereka. Mereka tahu nasabnya, mereka tahu asal-usulnya, mereka tahu keutamaannya, yang bahasanya pun sama. Ya. Sehingga tersampaikan dengan baik seharusnya apa yang didakwakan itu. Tetapi kembali lagi, hidayah di tangan Allah. Wa ma 'alaika illal balagh. Tidaklah engkau kecuali hanya memberi atau menyampaikan dakwah saja. Perkara hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mengambil sebab-sebab atau langkah-langkah untuk tersampainya dakwah tersebut, terutama dengan salah satu dengan bahasa yang sama. Begitupun Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasul dari atau berbangsa Arab. Sehingga apa? Quran yang mulia diturunkan dengan bahasa Arab. Ya. Karena turun di bangsa yang berbahasa Arab. Dan Rasul mereka pun berbahasa Arab. Sehingga apa?
makna-makna yang disampaikan dalam Al-Quran itu jelas sekali oleh mereka. Yang mana pada awal-awal diturunkannya Al-Quran itu tidak memerlukan bantuan apa-apa dalam segi penyampaian bahasa. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan bahasa langsung dipahami oleh mereka. Cuma nanti mulai terjadi permasalahan ketika agama ini telah menguasai bangsa Arab, kemudian meluas ke bangsa yang tidak berbicara dengan bahasa Arab. Karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya beliau diutus untuk seluruh manusia. Qul ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'ah. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada semua kalian. Di Quran surat Al-A'raf ayat 158. Di Quran Saba ayat 28 Allah sebutkan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira wa nadhira dan sebagai pemberi peringatan. Jadi ayat-ayat ini seolah-olah mengesankan kepada kita bahwasanya agama Islam ini akan keluar dari jazirah Arab, menyebar ke seluruh dunia. Bahkan kepada orang yang tidak berbahasa Arab. Yang mana benih-benih awal Islam ini yang tumbuh di jazirah Arab, yang kemudian tersebar kepada orang selain Arab, al-Ajam, ya, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh manusia. Dan karenanya kita dapati ya, negara Islam ya, di luar Arab. Ya, berapa banyak negara-negara Islam di luar Arab, mereka tidak berbicara bahasa Arab. Tetapi mereka berpegang teguh dengan apa yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Tentunya bagaimana itu sampai kepada mereka? Sampai kepada mereka tidak lain dan tidak bukan karena hidayah Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kemudian dengan perantaraan para dai-dai ini yang mengerti bahasa Arab, tetapi dari golongan mereka kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa yang mereka pahami. Nah, ini risalah dakwah. Cuma poinnya mengetahui bahasa Arab dulu. Ketika kaum ajam ini mengetahui bahasa Arab, ya biasanya kan ketika kita mengetahui suatu kejayaan, suatu umat itu tinggi, ya, dia akan membawa bahasanya untuk dipelajari. Seperti sekarang misalnya, yang orang mengira ya, bahasa Inggris itu tinggi, mereka belajar bahasa Inggris, tapi secara perlahan mereka terpengaruh dengan budaya Inggris yang notabene ada sebagiannya yang keluar dari ajaran Islam. Nah, kebalikannya pada zaman dahulu, mereka mempelajari bahasa Arab karena menganggap bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa internasional, bahasa umat Islam di dunia. Sehingga untuk bisa saling berhubungan mereka harus belajar bahasa Arab. Dan mereka juga mengajari kaumnya untuk mengerti bahasa Arab berkenaan dengan kitab mereka, harus mereka pahami dengan bahasa Arab sehingga mereka bisa menikmati Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai rahmatan lil alamin. Yang
kalau pada zaman dahulu mereka, ya kita lihat ya, termasuk para ulama-ulama yang dari selain Arab ya, mereka subhanallah ya, sehingga seolah-olah Al-Quran itu tidak perlu diterjemahkan kepada selain bahasa Arab karena mereka mempelajari bahasa Arab dan seolah-olah itu bahasa persatuan, persatuan. Walaupun tentunya tidak semuanya dari mereka memahami bahasa Arab, sehingga apalagi pada zaman sekarang ini memerlukan sesuatu yang diterjemahkan kepada dalam bahasa litashin untuk memudahkan sampainya dakwah Islami. Dan ini adalah sebuah metode dalam dakwah. Kemudian yang nanti masuknya juga selain metode dakwah itu diterjemahkan, termasuk ada penerjemahan Al-Quranul Karim dengan bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Dan kita mendapati kalau Bapak Ibu sekalian yang ke Masjid Nabawi misalnya, kita lihat di rak-rak itu, rak-rak mushaf ya, kita dapati berpuluh-puluh bahasa sudah diterjemahkan oleh majma' atau mujamma' ya, yang menerbitkan Al-Quranul Karim, diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa yang ada di dunia, dan seolah-olah ya tidak ada udzur lagi bagi seseorang di seluruh dunia ini untuk tidak mengetahui Al-Quranul Karim. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mu'alif menyebutkan tentang makna terjemah. Makna terjemah itu diartikan dengan dua arti. Beliau menyebutkan at-tarjamah al-harfiyah dan terjemah at-tafsiriyah atau maknawiyah. Ya nanti sebagiannya menyebutkan bahwa tafsiriyah dan maknawiyah itu satu. Ya, tidak ada bedanya. Sebagian ulama yang lain membedakan. Tafsiriyah mempunyai makna sendiri dan maknawiyah punya makna sendiri. Terjemah harfiah beliau menyebutkan wa huwa naqlu al-fadhi min lughatin ila nadhairiha min al-lughat al-ukhra bihaitsu yakun nadhm muwafiqan li nadhm wa tartib muwafiqan li tartib. Itu mengalihkan lafaz-lafaz dari satu bahasa ke dalam lafaz-lafaz yang serupa dari bahasa yang lain. Sehingga apa? Susunannya dan juga urutannya, tertibannya itu sesuai bahasa pertama dengan bahasa yang kedua, bahasa yang diterjemahkan dan bahasa yang menerjemahkan. Itu terjemah al-harfiyah. Kemudian terjemah tafsiriyah atau terjemah maknawiyah. Wa huwa bayanul ma'na al-kalam bi lughatin ukhra min ghairi taqyid bi tartibi kalimat al-asl atau mura'at al-linadhami, yaitu menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain, tapi tanpa terikat dengan tertibnya kata-kata bahasa yang asal. Jadi atau tidak memperhatikan susunan kalimatnya. Ya. Ditafsirkan berdasarkan pemahaman dari teks yang dipahami oleh penerjemah tadi. Tidak secara harf-harf. Dan Syekh menyebutkan bahwasanya seorang yang mengetahui tentang ilmu bahasa ya, mereka mengetahui bahwasanya terjemah harfiah ini yang sesuai dengan pengertian di atas itu tidak akan bisa mewakili daripada konteks bahasa yang asli. Jadi kalau diterjemahkan secara harf-harf, maka artinya akan berbeda. Karena apa? Karena setiap bahasa itu mempunyai kekhususan yang berbeda-beda. Bahasa Arab tidak seperti bahasa Indonesia. Tidak seperti bahasa yang lain. Bahkan bahasa Indonesia pun kadang tidak sesuai dengan bahasa yang ada di kampung-kampung ya. Bahasa Jawa, atau bahasa Sunda, atau bahasa Makassar misalnya, atau bahasa Padang misalnya. Berbeda-beda dalam susunan yang ada. Semisal di bahasa Arab ada jumlah fi'liyah, dimulai dengan fi'il, predikat, kemudian
diikuti oleh fa'il, subjek. Dan ini berbeda dalam bahasa kita, misalnya bahasa Indonesia. Dalam arti kita subjek dulu, kemudian baru predikat, baru objek. Dan hal-hal yang lainnya. Oleh karenanya agak, bahkan ada yang mengatakan bahwa nanti kita lihat di hukum ya, terjemah harfiah itu tidak mungkin, bahkan ada yang mengatakan haram Al-Quran ini diterjemahkan dengan terjemah harfiah, karena maknanya nanti akan sangat berbeda sekali. Apatah lagi Al-Quran selain dari makna yang terkandung di dalamnya, dia ada balaghah di sana. Bahasa Arab itu ada balaghah, punya karakteristik yang khusus, punya usul yang khusus. Dan ini yang menjadikan Al-Quran itu mukjizat yang tidak bisa ditemui oleh orang-orang yang berbahasa Arab sendiri. Bahkan kaum Quraisy yang notabene fasahahnya tinggi di dalam menyusun syair, di dalam menyusun ilmu tawalat, ya, qasidah dan segala macamnya, sampai mereka membuat perlombaan dalam hal ini, tidak mampu untuk menyaingi Al-Quran. Kemudian saya menyebutkan tentang hukum terjemah harfiah. Beliau menyebutkan bahwasanya dengan pertimbangan di atas, ya, bahwasanya Al-Quran itu apatah lagi ada balaghahnya, apatah lagi susunannya tidak sama antara satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Beliau menyebutkan bahwasanya haram menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah harfiah. Ya. Hurmati tarjamatil Quran terjemah harfiah. Karena Al-Quran kalamullah al-munazzal ala rasulih al-mu'nis bi alfadihi wa ma'anihi al-muta'abbad bi tilawatihi. Karena Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya, yang mukjizat dengan lafaz dan maknanya, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Dan tidaklah kita katakan Al-Quran ketika lafaz itu diterjemahkan. Jadi terjemahan Al-Quran itu bukanlah Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bahasa Arab. Walaupun mungkin itu membantu untuk memahami, tapi itu tidak sama dengan orang yang membaca bahasa Arab. Ya, baca Al-Quran dengan bahasa Arab. Pahalanya tidak sama. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dan mukjizat itu adanya di bahasa Arab itu, tidak ada di terjemahan. Ya, karenanya itu, ini sebuah cambuk yang besar bagi kita sekalian. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya, kita harus mencintai bahasa Arab, belajar bahasa Arab semampu kita, supaya kita mendapatkan faedah daripada membaca Al-Quran dan keutamaan yang ada di dalam Al-Quran. Apalagi kalau nanti sampai bukan hanya membacanya, kemudian bisa memahaminya, ini kan luar biasa. Dan itu yang membuat umat terdahulu di zaman-zaman awal kejayaan Islam itu mereka jaya, karena mereka membawa Al-Quran dan memegang bahasa Arab sebagai bahasa mereka untuk memahami Al-Quran, sehingga dengannya keluarlah mereka menjadi orang-orang yang beruntung. Dan kita ketahui kemunduran yang terjadi sekarang ini, umat Islam dijauhkan dari bahasa Al-Quran. Dan kita merasakan sekali itu. Seolah-olah orang-orang yang belajar bahasa Arab itu kesannya ya, tidak ada faedahnya atau tidak mendapatkan kedudukan. Dan begitulah mereka taruh di tempat yang menjadikan seorang itu tidak minat belajar bahasa itu. Bahkan beberapa negara yang misalnya dijajah, ya, mereka dipaksa untuk meninggalkan ini. Ya, kita di Indonesia dulu ya, kalau kita masih ingat dulu, kita masih kecil ya, masih di pesantren kita dipelajari, walaupun belajar dengan bahasa Arab, kita nulis, menerjemahkan itu pakai huruf pegon. Ya.
ya, apa namanya, jegoti itu di kitab itu. Pakai bahasa Arab. Walaupun bahasanya Indonesia tapi tulisannya Arab. Jadi seperti itu. Sampai kemudian diganti tulisan Arab itu dengan tulisan Latin, ya, yang sedikit demi sedikit mulai menjauhkan kita dari pemahaman dengan bahasa Arab. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mu'alif menyebutkan tentang terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah, beliau menyebutkan mempunyai dua makna. Makna asliyah dan makna sanawiyah. Ya. Makna yang pokok dan makna yang sekunder. Nah, ini. Jadi tadi kan dibagi menjadi dua ya. Terjemah itu terjemah harfiah dan terjemah tafsiri atau maknawiyah. Nah, terjemah maknawiyah juga terbagi menjadi dua. Dia yang mempunyai makna yang asli dan juga makna yang sekunder. Ya. Yang maksudnya makna asli di sini beliau menyebutkan al-murad bil ma'ani al-asliyah al-ma'ani allati yastawi fi fahmiha kull man arafa madlulati al-fat al-mufradah wa arafa wujud tarakibiha ma'rifatan ijmaliyah. Yang dimaksud dengan makna asli makna yang dipahami secara sama oleh setiap orang yang mengetahui pengertian lafaz secara mufrad ketika berdiri sendiri dan mengetahui pula segi susunannya secara global. Ya, ketika dia membaca misalnya wa idh qala, berkata misalnya. Berkata ya diartikan dengan berkata. Atau misalnya la raiba fi, tidak ada keraguan, diartikan dengan tidak ada keraguan. Ya. Bagi yang memandang konteks makna Arab secara apa namanya, secara makna asli. Kemudian yang kedua bil ma'ani ats-tsanawiyah. Ya. Makna yang sekunder. Ya. Nah, ini beliau menyebutkan khawasun nadm allati yartafu biha sya'nul kalam wa biha kana al-Qur'an mu'jizan. Ya, ini yang membuat Quran menjadi mukjizat. Ya. Karena keistimewaan susunan kalimat yang menyebabkan suatu perkataan itu berkualitas tinggi. Yang di dalamnya terkandung seperti balaghatul Quran. Ya. Balaghah al-Quran, makna dibalik sebuah kata yang ada dalam Quran. Karena kalau yang mempelajari balaghah, yang mempelajari ilmu ma'ani, ya, mereka mengetahui bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menaruh kalimat ini setelah kalimat ini, ayat ini setelah ayat ini, ya. Menggunakan kata ini tidak dengan kata ini. Itu subhanallah, luar biasa. Sangat terperangat ya seorang yang pelajari ini, subhanallah. Jadi tidak sembarangan Allah Subhanahu wa taala menaruh kalimat ini pada kata ini. Menggunakan kata ini dan tidak menggunakan kata ini walaupun maknanya sama, tapi ternyata di balik itu ada makna lebih daripada kalau seandainya menggunakan kata yang lainnya. Oleh karenanya Jamakhsyari menyebutkan di dalam tafsir Al-Kashaf, inna fi kalamil Arab, khususnya Quran ya, min lata'ifil ma'ani ma la yastaqil bi adaihi lisan. Ya subhanallah. Sesungguhnya di dalam kalam Arab ya, apalagi Al-Quran, terdapat kepelikan, kelembutan makna yang tidak dapat diberikan oleh bahasa manapun. Subhanallah. Dan ini akan diketahui bagi yang mendalami bahasa Arab. Mungkin dia akan mengetahui hal ini. Kalau yang sudah mendalami, maka mempelajari balaghah, mempelajari ilmu ma'ani, ya, dia akan mengetahui indahnya Al-Quran.
Kemudian tentang hukum terjemah maknawi. Jadi beliau menyebutkan wa tarjamatul ma'anil Quran ats-tsanawiyya amru ghairu maisur. Jadi menerjemahkan makna Al-Quran yang makna ats-tsanawiyya ini bukanlah hal yang mudah. Karena apa? إذ أنه لا توجد لغة توافق اللغة العربية في دلالة ألفاظها على هذه المعاني المسمى عند العلماء البيان خواص التراكيب وذلك ما لا يسهل على أحد ادعاءه. Karena apa? Tidak terdapat satu bahasa pun yang sesuai dengan bahasa Arab dalam dalalah, dalam petunjuk lafaz-lafaznya ya, yang terdapat apa namanya terhadap makna-makna yang oleh ulama ahli bayan itu menyebutkan dengan khawasut tarakib, yani karakteristik susunan yang khusus ya. Sehingga hal ini tidak mudah kalau dia tidak mendalami dengan baik. Nah, ini menjadikan kita bangga dengan Al-Quran kita. Karena ternyata ilmu yang kita dapati sekarang, ya apalagi kita yang tidak berbahasa Arab, ya, baru mempelajari bahasa. Baru mempelajari bahasa membaca. Belum memahami. Belum lagi ternyata di dalamnya masih banyak apa namanya emas di dalam lautan. Masih banyak mutiara-mutiara yang belum kita ketahui. Oleh karenanya, semakin kita mengetahui suatu ilmu, maka semakin kita merasa bodoh karena masih banyaknya ilmu yang tidak ketahui. Ya. Di dalam Quran itu ada balaghah Al-Quran, ada baik dari khususan nakirah, ma'rifahnya, takdim, takhir. Yang itu semua mempunyai keunggulan masing-masing di dalam pengertian terhadap makna suatu kata di dalam Al-Quran. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Beliau menyebutkan amal ma'ani al-asliyah fahiya allati yumkin naqluha ila lughati ukhra. Adapun makna yang asli, ini yang mungkin untuk diterjemahkan dalam bahasa lain. Ya, makna yang tersirat. Ada tersurat, tersirat. Ya. Kalau tersurat itu yang tertulis ya, gitu ya. Kalau tersirat itu yang di belakang yang tersurat begitu ya kalau nggak salah ya. Ini yang mungkin untuk diterjemahkan. Tetapi yang tersirat ya, itu yang tidak mungkin diterjemahkan. Jadi dimaksud dengan balaghatul Al-Quran. Dan untuk terjemah maknawiyah ini atau nanti disebutkan dengan terjemah at-tafsiriyah, ini yang mungkin untuk Al-Quran diterjemahkan dengannya. Kemudian beliau menyebutkan tentang terjemah tafsiriyah. Ya. Terjemah ke dalam bahasa lain, ini yang disebut oleh para ulama dengan terjemah tafsiriyah. Itu melakukan penafsiran Al-Quran dengan cara mendatangkan makna yang dekat dengan kata yang tertulis di situ, ya dipahami, kemudian ditafsirkan, diterjemahkan dengan kecermatan dalam melontarkan kata-kata yang pas ada di setiap bahasa. Nah, ini namanya terjemah tafsiriyah. Atau ya dijelaskan dengan makna dengan bahasa lain. Ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Itu disebut dengan terjemah tafsiriyah. Jadi terjemah yang ada di kita itu bukan Al-Quran ya. Itu bukan terjemah Al-Quran.
Ya, ini perlu di poin penting. Bukan terjemah Al-Quran. Karena sangat sulit terjemah Al-Quran itu. Tapi yang ada di kita sekarang ada terjemah tafsiriyah. Tafsir daripada Al-Quran. Setelah dipahami makna bahasa Arab yang ada di Al-Quran dengan yang lebih bahasa yang lebih sama gitu kan. Kemudian itulah yang penafsiran yang ada di Al-Quran itulah yang diterjemahkan dengan bahasa lain. Makanya disebut dengan terjemah tafsir Al-Quran. Ya. Atau dikatakan syarh kalam wa bayan makna bilughatin ukhra. Nah, ini disebut. Ya. Syarah atau memberi komentar atau menjelaskan makna dengan bahasa lain. Bahasa lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, wa kana Nabi yub'atsu ila qaumi khassah. Ya, setiap nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Sedangkan wa bu'itsu ila nasi kafah, dan aku diutus kepada manusia seluruhnya. Dan ini seolah-olah memberikan isyarat untuk mengadakan amal ini, amal menerjemahkan Al-Quran, maksudnya menerjemahkan terjemah tafsiriyah tadi itu, supaya apa yang disampaikan, yang didakwakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kepada umat yang tidak mengerti bahasa Arab. Ya, kita telah menyebutkan tadi bahwasanya terjemah harfiah itu haram. Cuma kita kadang dapat ya di dalam Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia khususnya ada terjemah yang harfiah ya di bawah apa namanya, di bawah huruf. Misalnya qala mengatakan, telah mengatakan, dan segala macamnya. Nah, itu terjemah harfiah itu. Tapi kan kita mendapat sebelahnya, ya di sampingnya terjemah yang tafsiriyahnya. Karena kalau diterjemahkan sesuai dengan huruf itu, maknanya akan ngaco gitu. Akan ngaco. Maka perlu terjemah tafsiriyah yang kadang-kadang ditaruh di sampingnya yang sering kita dapati pada terjemahan-terjemahan yang sekarang terbit di Indonesia. Syekh menyebutkan sebuah pembahasan fikih berkenaan dengan membaca Al-Quran dalam sholat dengan selain bahasa Arab. Ya. Beliau menyebutkan dua pendapat. Walaupun nanti pendapat pertama yang dibawakan oleh Abu Hanifah, itu beliau kembali rujuk kepada pendapat yang kedua, kepada keharaman. Pendapat yang pertama menyebutkan boleh membaca Quran dalam sholat dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya. Di saat dia tidak sanggup untuk mengucapkan bahasa Arab. Pendapat jumhur mengatakan bahwasanya sholatnya dengan bacaan selain bahasa Arab ini tidak sah. Ya. Pendapat yang mengatakan boleh, pendapat mazhab Hanafi. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya boleh sah membaca Al-Quran dalam sholat dengan bahasa Persia. Sehingga apa? Bolehlah dikiaskan. Jika bahasa Persia boleh bahasa Turki, India, Indonesia, dan lain-lain. Sedangkan dua murid dari Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Husain, membatasi. Tidak dilepas begitu saja, tapi boleh tapi dalam keadaan darurat. Bagi yang tidak mampu sama sekali mengucapkan bahasa Arab. Ya. Boleh mengucapkan baca Al-Quran dengan bahasa asing. Tapi kalau dia mampu, ya, maka tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran dalam sholat ya, dengan bahasa selain bahasa Arab. Disebutkan bahwasanya Abu Hanifah, ya, dia menyebutkan bahwasanya Abu Hanifah itu rujuk, mencabut kembali pendapatnya tentang kebolehan secara mutlak. Kemudian pendapat kedua ada pendapat jumhur. Ya. Termasuk di dalamnya ulama madhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali itu tidak memperbolehkan bacaan terjemah Al-Quran di dalam sholat.
baik ia mampu ataupun tidak mampu. Sehingga wajib belajar yang tidak mampu. Kalau belum bisa, ya belajar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selama seorang masih tahap belajar, maka tidak mengapa. Semampunya. Diusahakan. Karena seperti kita katakan di depan tadi, bahwasanya Al-Quran, bahasa Arab yang ada di dalamnya itulah mukjizat sendiri. Dari kalamullah. Itulah yang akan mendapatkan pahala daripada orang yang membacanya. Tidak dengan terjemahannya. Apalagi ini di dalam sholat. Berkata Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi, ya, salah seorang fuqaha mazhab Maliki, beliau menyebutkan ketika menafsirkan ayat walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatu a'jami wa arabi. Ya, Quran surat Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu, dan jikalau kami jadikan Qur'anan a'jamiyan, Quran itu sebagai suatu bacaan dalam bahasa Arab, tentunya mereka mengatakan laqalu laula fussilat ayatu, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya a'jamiyun wa arabi. Apakah Quran itu dalam bahasa asing ya? Sedang Rasul adalah orang Arab. Beliau menyebutkan bahwasanya faqala ulama udah hadza yubtil qaul qala hatta yubtil qala Abi Hanifah radhiyallahu anhu. Dan ini ayat ini yang membatalkan pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bolehnya membaca terjemahan Al-Quran di dalam sholat sebagai pengganti bahasa Arab. Begitu juga ulama mazhab Syafi'i seperti Ibnu Hajar misalnya, di dalam Fathul Bari beliau menyebutkan in kana al-qari qadiran ala tilawati bil lisan al-arabi fala yuslahu al-udul anhu. Jika seorang sanggup membacanya dalam bahasa Arab, maka ia tidak boleh beralih darinya. Bahkan dia mengatakan fala tujzi sholatuhu. Sholatnya itu enggak sah. Sholatnya enggak sah. Yaitu ketika dia membacanya dengan terjemah. Wa in kana ajizan. Walaupun dia seorang yang ajiz, orang yang tidak bisa membaca bahasa Arab. Nah, ini kan sebagai tantangan ya, tantangan kita sendiri untuk belajar bahasa Arab. Semampunya belajar. Enggak ada kata terlambat dalam belajar. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir pembicaraan Syekh, beliau menyebutkan bahwasanya kejayaan umat dahulu ya, para sahabat, tabi'in, yang mereka notabene adalah duat, mereka notabene adalah orang-orang yang menyebarkan agama ini ke seluruh dunia. Mereka menyebarkan dengan membawa bahasa Arab ini. Sehingga orang-orang ajam, orang-orang yang non-Arab, mereka memandang belajar bahasa Arab itu adalah kemuliaan. Sebuah kemuliaan. Ya. Yang menjadikan dengan mempelajarinya mereka menjadi mulia. Dan begitulah biasanya orang melihat ketika bahasa mana yang sedang memegang tampuk kekuasaan di dunia ini pada saat dulu Islam. Bahasa Arab lah yang jadikan pegangan sebagai sumber dari seorang atau sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang, yaitu belajar bahasa Arab. Sehingga apa kita menemukan ya bahwasanya para ulama banyak yang bukan dari Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab. Imam Muslim, ya, penulis Tirmidzi, Sahih Tirmidzi, Nasai. Mereka notabene orang-orang yang bukan orang Arab, tapi ternyata mereka yang paling depan. Termasuk juga kalau kita lihat berapa buku-buku kamus bahasa Arab, itu kebanyakan mereka penulisnya adalah bukan asli orang Arab yang berbicara orang Arab, bahasa Arab. Tapi mereka adalah orang yang non-Arab, kemudian belajar bahasa Arab, ternyata dengan belajar itu membuat mereka menjadi ulama yang dipegang keilmuannya sampai sekarang. Para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini.
yang mudah-mudahan ya, bisa menjadi cambuk bagi kita untuk lebih bersemangat lagi untuk mempelajari bahasa Arab, karena itu adalah bahasa agama kita, bahasa kitab kita, bahasa Rasul kita, yang dengannya kita beragama. Ya. Janganlah sampai bangga dengan bahasa yang lain dan meninggalkan bahasa yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kita dengannya, itu bahasa bahasa Arab. Apatah lagi hal ini berkaitan dengan agama, kitab Al-Qur'anul Karim yang di dalamnya ada mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita diberi pahala dari setiap huruf yang kita baca dengan bahasa Arab yang ada di Al-Qur'an ini. Hadza sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Apabila ada benarnya datangnya Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya datangnya dari kami pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.